Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, berjumpa lagi dengan saya, Lucy, NIM 2019-33072, kelas 6B. Nah, saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muria Kudus. Nah, kemarin kita kan sudah belajar mengenai perspektif global dari segi visi geografi dan visi sejarah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perspektif global dari visi ekonomi. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Musyafruddin Kuryanto, Sarjana Sains dan Magister Olahraga, selaku dosen pengampu perspektif global. Nah, kalian pasti sudah tahu kan pengertian dari perspektif global itu? Nah, yang belum mengetahui silahkan simak dan nonton video yang ada di samping sini. Nah, perspektif global dari segi visi ekonomi itu apa sih? Nah, sebelum itu kita harus pelajari dulu ilmu ekonomi itu apa. Nah, ilmu ekonomi adalah suatu ilmiah yang mengkaji bagaimana orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihannya. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Nah, untuk memuaskan macam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang digunakan juga. Nah, berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas karena sumber daya ini sangat langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang hari ini atau penggunaan nanti hari esok. Berdasarkan konsep pada pembahasan ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek. Yang pertama yaitu menentukan pilihan, yang kedua keinginan yang tidak terbatas, yang ketiga ketersediaan sumber daya terbatas bahkan langka. Nah, yang keempat yaitu penggunaan alternatif sumber daya, yang kelima penggunaan hari ini dan hari esok. Dari aspek-aspek yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi. Kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatasi bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan cenderung kebudayaan. Setelah mengetahui jenis-jenis dan sumber daya, khususnya sumber daya alam yang dapat diperbarukan seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan yang tidak dapat diperbarukan seperti migas dan batu bara. Sumber-sumber daya yang bersifat tidak diperbarukan akan habis sekali pakai sehingga persediaannya sangat terbatas. Sedangkan di pihak lain kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas itu. Kesenjangan ini bahkan bersikap lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini kita dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di suatu pihak dan produksi lain pihak. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan, masalah, tantangan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun lingkungan, pengembangan, dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamat kehidupan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi perspektif global ekonomi berupaya perekonomian pasar terbatas, peralihnya kawasan ekonomi maju di Antartika ke Pasifik, dan kebangkitan ekonomi Asia Afrika. Kita, bangsa Indonesia, wajib siap mental dengan akhlak yang tinggi. Tantangan global di bidang ekonomi tidak akan kunjung reda. Penyediaan SDM sumber daya alam generasi muda Indonesia menghadapi abad 21 dengan arus globalnya wajib dirintis sedini mungkin. Sikap mental wira swasta harus menjadi SDM yang menantang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai materi perspektif global dari visi ekonomi. Nah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan,
saya mohon maaf. Dan tidak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang beragama Islam. Nah, sampai jumpa lagi dengan saya di materi selanjutnya, yaitu perspektif global dari segi politik. Nah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.